Ya, udah diungkap. Langsung mas, langsung. Langsung masuk. Kombinasikan dakwaan subsidiaritas Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya menjatuhkan vonis penjara seumur hidup terhadap terdakwa Alvaro Jordan atas kasus pembunuhan berencana yang sadis. Hakim menilai tindakan terdakwa tidak manusiawi dan telah memenuhi unsur pasal 340 KUHP. Vonis ini sejalan dengan tuntutan jaksa penuntut umum yang sebelumnya meminta hukuman maksimal guna memberikan efek jera atas tragedi yang mengguncang publik Kalimantan Tengah tersebut. Pemirsa, untuk mengetahui detail persidangan, kita terhubung dengan rekan Ahmad Supriyadi. Rekan Ahmad, selamat siang. Ya, selamat siang Nurma dan Tribuners dimanapun Anda berada. Bagaimana kondisi persidangan Alvaro? Adakah protes atau kericuhan yang muncul dari massa di sana? Ya, baik Nurma, dapat saya laporkan bahwa usai persidangan kemarin banyak keluarga ataupun kerabat dari korban Nurmaliza yang terpicu amarahnya ketika terdakwa Alvaro Jordan sedang dibawa oleh petugas ke mobil tahanan. Saat itu bahkan sempat terjadi adu mulut antara petugas TNI dan warga yang terlihat begitu marah ketika uh, Alvaro sedang digiring. Akhirnya petugas ataupun personel dari TNI terpaksa harus menahan massa yang marah akibat tak mampu membendung emosi karena tahu dengan perbuatan terdakwa terhadap korban. Begitu, Nurma. Kemudian terkait vonis, tindakan apa yang disebut paling memberatkan Alvaro sebagai alasan kuat vonisnya penjara seumur hidup? Ya, baik Nurma. Majelis Hakim menyatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Alvaro ini merupakan pembunuhan berencana sesuai dengan yang didakwa oleh jaksa penuntut umum dan apa yang disampaikan oleh jaksa ketika pada sidang tuntutan sebelumnya. Alvaro dinilai melakukan pembunuhan berencana dan selain itu juga melakukan penghilangan alat bukti. Begitu, Nurma. Nah, bagaimana respons dari pihak Alvaro seusai menerima putusan tersebut? Baik, berdasarkan pantauan Tribun Kalteng kemarin, Alvaro setelah mendengar vonis tersebut bahwa majelis hakim memutuskan vonis untuk Alvaro seumur hidup, Alvaro tampak tertunduk lesu. Kemudian setelah berbicara atau berdiskusi dengan kuasa hukumnya, pihak Alvaro sendiri menyatakan untuk pikir-pikir sebelum mengajukan banding. Adapun setelah persidangan, pihak Alvaro menolak memberikan komentarnya. Begitu, Nurman. Kemudian dari pihak korban, bagaimana responsnya, rekan? Ya, pihak keluarga korban sendiri, yakni ayahnya Saprudin menyatakan bahwa pihak keluarga menerima dengan keputusan tersebut meskipun sempat ada terjadi cekcok dan masih ada yang merasa bahwa putusan seumur hidup tersebut masih terlalu ringan, namun ayah Nurmaliza merasa putusan tersebut sudah adil dan cukup memuaskan, mengingat terdakwa membunuh anaknya Nurmaliza dan juga bayi yang tengah dikandung Nurmaliza yang berusia 4 bulan. Begitu, Nurma. Baik, terima kasih rekan Ahmad dan selamat bertugas kembali. Putusan perkara Alvaro tadi seperti apa? Baik, tanggapan kami ternyata putusan dari majelis hakim pendapat dengan apa yang kami tuntut, di mana kami menuntut terdakwa ini dengan terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan berencana dan tindak pidana membunuhkan mayat
dengan tuntutan seumur hidup. Ini majelis hakim pendapat terhadap pendapat dalam putusannya dengan tuntutan kami yang menyatakan juga bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana dan tindak pidana pembunuhan mayat dengan putusan pidana penjara seumur hidup. Jadi kalau kami di sini atas putusan tersebut sebagaimana dengan apa yang disampaikan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya, kami juga pikir selama 7 hari. Dan selama 7 hari itu juga kami tetap memantau apa yang dilakukan oleh terdakwa dan penasihat hukumnya. Jika terdakwa mengajukan upaya hukum, kami juga tentunya akan mengajukan upaya hukum. Tapi jika terdakwa terima, ya kami langsung eksekusi. Tadi kan putusan seumur hidup. Nah, kalau dari pihak JPU sendiri merasa cukup adil? Ya, dengan tuntutan kami kan kami mengajukan tuntutan seumur hidup, nah itu adil bagi terdakwa. Dan tuntutannya itu juga ternyata majelis hakim mengakomodir dari tuntutan kami. Bahkan mengambil dari pertimbangan yang diajukan kami di dalam tuntutan dengan apa yang tertuang dalam surat tuntutan. Jadi bagi kami itu adil ya. Cukup. Terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana pembunuhan secara berencana dan tindak pidana membawa dan menyembunyikan mayat dengan maksud menyembunyikan kematian sebagaimana dalam dakwaan kumulatif ke-1 primer dan kumulatif kedua. 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara seumur hidup. Kombinasikan dakwaan subsidiaritas maka bisa akan pertimbangkan dakwaan politik ke-1 primer terlebih dahulu, yaitu melanggar pasal 340 KUHP dengan unsur-unsur sebagai berikut: 1. Barang siapa, 2. Dengan Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.